ribuan tahun, bahkan ratusan ribu tahun telah berlalu. Saya semenjak dulu menjadi pemimpin dan penguasa tempat ini. Sehingga seiring waktu berjalan, saya pun masih menempati tempat ini. Saya ada di tempat ini semenjak manusia belum diturunkan ke muka bumi. Terus. Makanya saya paham dan mengerti perjalanan hidup kalian, wahai manusia. Terus. Apalagi sebelum pertanyaan saya lontarkan apalagi dulunya. Dan di tempat ini telah bergonta-ganti waktu, bergonta-ganti kejadian, bergonta-ganti sejarah. Terus masih ingat betul bagaimana nenek moyang kalian Adam diturunkan ke muka bumi menjadi sebuah ujian panjang bagi dirinya dan anak turunnya. Dan sebetulnya itu pun menjadi ujian bagi kami pula. Manusia selalu menuruti nafsunya. Terus Sehingga sangat mudah bagi kami untuk menggelincirkannya. nanti dulu, jangan ke situ dulu. Jadi ini dulunya seperti itu. Terus kenapa? Lalu kemudian Apa? kejadian demi kejadian itu. Ini dulu tidak di sini. Di mana? Di mana? Ini dulu di sana. Di sana? Lah kenapa bisa ke sini? Berpindah. Berpindah? Dipindahin siapa? Alam yang memindah. Oh, yang geser. Terus? Karena apa? Karena guncangan besar karena itu. Ya terus? Sehingga dari dinding sana berpindah sampai ke tempat ini. Makanya Bukit Jamungkal ini paling dekat dengan dinding sebelah sana. Oh. Terus? Sehingga pada ngamuk sahabat, ngerokok dulu lah. Terus? Tempat ini pun sejatinya sudah bergonta-ganti manusia yang menempati. Manusia yang menempati. Emang dulunya ada yang tinggal di sini? Hah? Di mana? Dari puncak sampai ke bawah. Ada rumah? Bukan rumah. Apa? Tapi sebuah bangunan yang disusun dari bebatuan. Peradaban bergonta-ganti peradaban. Terus? Sesungguhnya peradaban yang membangun tempat ini di awal adalah kakek Siliwangi. Hanya saja tidak selesai. Tidak selesai. Kemudian, betul. Terus? Lalu kemudian di
dilanjutkan oleh anaknya. Ah. Karena kekuasaan anaknya terpecah menjadi dua. Dan itu pun tidak selesai. Terus? Dan tempat ini dibangun kembali di masa kejayaan Siliwangi. Di masa kejayaan Pajajaran. Dan sejatinya bukan hanya tempat ini saja yang dibangun. Termasuk danau ini. Dulu bukan sawah-sawah. Apa? Tapi danau yang digenangi air yang luas. Yang kala itu dirimu sudah datang ke sana. Iya. Ke bendungan itu. Ini semasa dengan itu. Oh gitu. Dan terus dari dulunya emang namanya Jamukal. Jadi nggak ada nama lain. Tidak ada. Oh, terus bisa disebut di sini tempat pesugihan itu gimana ceritanya? Sudah saya katakan. Di sini dibangun sebuah bangunan yang terbuat dari batu-batu yang disusun dengan rapi. Menjulang tinggi seperti istana. Terus? Yang kamu lewati. Ya, terus? Itu adalah pagar-pagar. Keliling. Oh, di keliling gunung ini. Terus? Ada 2 pintu gerbang besar. Gerbang pertama dari sini. Menghubungkan dengan air danau ini. Iya, terus? Bisa menyeberang ke sana sampai ke Gunung Karang. Lalu kemudian di sebelah sana, gerbang sebelah utara itu menghubungkan tempat jalan ke sana. Sebuah pagar tinggi. Lalu di atasnya tertata rapi bangunan-bangunan sampai tinggi menjulang di atas. Dan di atas itu terdapat sebuah tempat yang dipakai untuk duduk. Seperti singgasana. Singgasana siapa itunya? Siliwangi. Oh, Siliwangi. Terus? Bisa dikatakan ini dulu adalah istana kecilnya. Oh, istana perwakilan. Terus? Lalu seiring berjalannya waktu, ketika Pajajaran itu lenyap dari muka bumi, tempat ini pun berguguran satu persatu. Sehingga batu-batunya pun berserakan tak karuan. Dan ditinggalkan oleh manusia kala itu. Sehingga pada akhirnya sayalah satu-satunya yang berkuasa di tempat ini. Buset, ngeri kelek. Terus bisa orang jadi dijadikan tempat pesugihan itu gimana awalnya? Itu kan tadi itu kan ya awal cerita asal muasal adanya Jamukal ini. Begitu seiring waktu berjalan sampai dijadikan kantornya, iya tadi sini tempat pesugihan. Bermacam-macam. Maksudnya coba bisa ceritakan. Sudah saya singgung sedikit di awal. Biar lebih jelas gitu. Manusia itu ya terkadang menuruti nafsunya. Disangka di tempat ini menyimpan banyak harta-harta peninggalan leluhur-leluhur mereka zaman dahulu. Disangka di tempat ini tempat mencari pesugihan. Dan memang akan saya bantu siapa yang datang ke tempat ini. Bahkan bukan hanya di tempat ini saja. Di sekeliling wilayah daerah ini
saya yang memimpin. Khusus untuk mencari kekayaan. Enggak, jadi yang saya tanyakan gini loh. Bisa asal muasalnya ini bisa dijadikan tempat pesugihan. Orang kesini itu tujuan awalnya apa, gimana awalnya gitu tuh. Bisa dijadikan tempat begitu. Coba itu yang saya tanyakan. Sudah saya ceritakan. Satu, di sini dulu terdapat istana besar. Betul. Dan terkadang orang yang datang kemari diberi peringatan, dikasih lihat sama bangsa kamu. Terus istana itu masih ada. Oh iya, makanya saya juga tadi juga sempat gitu, kata saya berkayak perkampungan sini. Ramai lalu lalang orang. Betul, banyak bangunan, betul. Saya juga tadi udah membawa nampan-nampan. Betul. Berisikan emas, permata. Lalu kemudian benda-benda berharga, bahkan uang yang bertumpuk-tumpuk. Jadi awalnya seperti yang kamu lihat tadi di bawah. Iya, saya juga sempat ngomong begitu. Awalnya begitu. Iya. Seperti yang saya buka sedikit. Ketika manusia itu dirundung dengan kepedihan, dirundung dengan keperihan, dirundung dengan kesengsaraan, hilang akal sehat. Betul. Saudara-saudaranya menjauhi. Betul. Yang lain menghina. Jangankan untuk memberi pertolongan, bahkan melirik pun enggan. Sehingga pada akhirnya, apabila pikiran dan hatinya tidak kuat, maka mereka akan mencari jalan-jalan yang lain. Contoh, datang ke tempat-tempat kuburan, meminta petunjuk. Yang sakit biar sembuh, yang susah biar bahagia, yang miskin biar kaya. Begitu pula di sini. Datang mereka ke tempat ini. Kami tahu apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya. Kami tahu apa yang sedang dirasakan. Kami tahu apa yang sedang dialami. Ketika datang, duduk, merenung, maka kami bukalah tabir itu. Lalu kemudian dilihatlah apa yang dilihat, yaitu nampan-nampan yang berisi emas, permata, harta kekayaan, bahkan uang yang bertumpuk. Lalu kemudian kami katakan, ikutlah dengan kami. Daripada mengikuti mereka-mereka sama bangsa manusia. Bangsa manusia itu kebanyakan hanya mencemooh saudaranya ketika saudaranya yang lain sedang menderita. Terus kami bantu orang-orang susah itu supaya tidak lagi susah hidupnya, supaya tidak lagi menderita hidupnya, supaya tidak miskin, supaya tidak dihina manusia yang lain. Itulah pekerjaan kami. Sehingga dari satu orang zaman dahulu yang pulang dengan kekayaannya, dihargai, dihormati, dan mendapatkan kesenangan dunia. Dari situlah mulut ke mulut pun menyebar. Hingga saat ini. Saat ini juga masih banyak. Ada. Masih ada. Walaupun tidak banyak.
banyak. Dan memang yang menempuh jalan itu tidak banyak. Terus kebanyakan yang datang ke tempat ini apa aja? Selain mencari kekayaan, ingin dibantu jalan rezekinya, ingin dibantu jalan usahanya, ingin dibantu untuk mendapatkan pangkat, derajat, dan jabatan, dan juga untuk mendapatkan kesaktian. Sakti Mandraguna. Mandra yang di film Sidul itu tah? Siapa itu? Saya tidak mengenalnya. Oh, itu Sakti Mandraguna itu kesaktian yang model seperti apa? Bermacam-macam. Contohnya? Apa? Pemilu? Ya apa sih? Memang dipilih, tapi bukan pilihan. Boh, dipilih tapi bukan pilihan. Wow, gimana itu? Dengan sebuah media. Bisa dari boneka. Boneka itu bisa dibuat dari berbagai macam bahan. Bisa dari kain, bisa dari daun basah, bisa dari daun kering, bisa dari jerami, lalu juga bisa dari rumpun bambu, dan juga bisa dari gambar. Tusuk. Itu sebuah kesaktian yang luar biasa. Wah, biasa aja. Tak terlihat oleh mata. Tak terlintas oleh telinga. Dan juga tak bisa dipahami oleh akal. Terus tadi itu ada foto. Terus disitunya dibungkus. Ada tulang ayam. Itu tujuannya apa? Itu cewek ya sahabat ya tadi. Foto cewek itu. Perempuan muda. Perempuan muda. Itu dijual. Dijual buat tumbal. Innalillahi. Karena perempuan itu telah menghina. Telah menghina. Oh, dijual. Karena yang dihina orang miskin, orang susah. Laki-laki itu cinta padanya. Sayang padanya. Ia tidak menerima. Karena kenapa? Karena hidupnya susah, payah, miskin, dihina, bahkan diludahi. Astagfirullahaladzim. Sehingga dia pun dijual. Berarti di sini tuh ada jual musuh juga. Caranya. Astagfirullahaladzim. JM berarti itu. Terus itu wanita mudanya itu udah nggak ada di alam dunia. Masih ada. Masih ada. Sakit-sakitan. Jadi saya kasih ciri-cirinya sahabat. Itu maaf saya sebut etnis ya. Itu dari orang Chinese ya sahabat ya. Namanya Jiliung Cok Cok. Apa itu namanya itu? Orang Chinese saja. Seperti tadi. Tulang ayam yang dibungkus gambar itu. Iya. Perempuan itu pun sudah seperti mayat hidup. Tulang dibungkus kulit. Astagfirullah. Jadi orangnya belum meninggal tuh ya. Ya sahabatnya, ini apapun jangan sampailah gelap mata hal seperti itu dilakukan, kasihan juga ya. Terus apalagi? Apalagi yang ingin kamu tanyakan? Akan saya jawab semampu saya. Oh ya udah. Tahu saya. Selain medianya seperti itu, terus bagaimana apalagi medianya yang disuka dilakukan di daerah sini? Bagi yang ingin ritual untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sediakan kain putih. Terus? Kain putih panjang 1 lembar, diikat, lipat menjadi 3. Terus? Sebagai tempat duduk. Duduknya di mana? Sini. Di sini. Sini yang paling sering. Duduknya di sini. Terus? Boleh menghadap ke sana. Boleh menghadap kemari. Terus? Semau-mau mereka. Nah, terus?
tergantung hatinya ingin Mm-mm. menghadap kemana. Apabila duduknya menghadap ke sana, maka yang akan datang adalah dari bawah. Apa ya yang datang? Buaya. Buaya apa? Buaya putih. Buaya putih. Terus? Atau ular bermahkota. Uh-uh. Apabila menghadap kemari, maka yang datang akan dari atas. Apa? Seperti monyet, tapi bukan monyet. Seperti manusia, tapi bukan manusia. Apa? Butejo. Itu kamu tahu. Iya lu. Kepret mau narik saya. Bukan bisa aja. Tangannya panjang. Kukunya melengkung seperti ini. Iya. Berwarna hitam iya. Hijau. Itu nggak pernah sekolah SD itu. Kalau sekolah SD mah dicepret itu tangannya itu. Kukunya dipotong-potong. Sama. Terus. Mereka lah pembantu saya. Kalau ular bermahkota itu siapa? Itu pun pembantu saya. Oh gitu. Untuk khusus di wilayah air dan juga wilayah darat bagian bawah. Terus selain buaya putih khusus di air. Terus selain tindakannya seperti itu apa lagi? Itu buat pesugihan. Terus sebetulnya tidak mudah manusia. Iya. Kenapa tidak mudah? Banyak tahapan-tahapan yang harus dilewati dan dilalui. Oh, jadi nggak datang ke sini langsung kaya gitu? Mana ada? Lah kirain. Tahapan-tahapan seperti apa? Pertama, ketika mereka datang ke tempat ini. Hari pertama duduk di tempat ini. Dikala waktu maghrib tiba. Iya, terus? 1 hari 1 malam. Di tempat ini. Kalau belum ada yang datang, terus duduk di sini. Terus? Sambil membaca apa yang mereka bisa. Sambil meminta apa yang diinginkan. Itu biasanya didatanginnya berapa hari duduk di sini? Paling lama? Paling cepat 3 hari. Paling lama? Paling lama 40 hari. Terus? Tapi tidak siang malam duduk. Mereka juga butuh makan, butuh istirahat. Iya. Kami kasih waktu untuk makan, untuk istirahat. Ketika waktu maghrib tiba, dia harus duduk sampai fajar. Kalau siang udah gitu, malam kesini lagi gitu. Bebas. Mau keluar boleh. Mau tinggal di sini pun boleh. Gitu. Mau nggak pulang-pulang. Kebanyakan yang tinggal di sini. Kebanyakan. Ya di atas. Kebanyakan nggak pulang-pulang. Di atas. Di atas. Duduk. Beristirahat di sana. Oh gitu. Tidur pun bisa di sana. Walaupun itu hanya menyender di celah-celah batu. Iya. Karena kalau di atas ini jarang sekali orang yang ke situ. Yang naik ke situ. Walaupun ada yang melintas di bawah pun tidak akan pernah terlihat. Setelah mereka datang menemui yang ada di sini. Iya. Baik itu dari yang di bawah ataupun dari yang di atas. Ketika menemui orang yang sedang ritual itu, pasti akan ditanyakan, apa maksud dan tujuanmu duduk di tempat ini? Dengan perwujudan asli apa perwujudan yang lain? Wujudnya asli. Kalau buaya ular gitu. Kalau buto. Terus tidak pernah menyamar sebagai siapapun. Terus lalu ditanyakan,
Apa maksud dan tujuanmu duduk di tempat ini? Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu inginkan? Lalu mereka, orang-orang itu, menceritakan hal yang dialami. Dan kebanyakan mereka hidupnya perih, hatinya sedih, perasaannya hancur, dihina, dicaci, dimaki oleh bangsanya sendiri. Karena hidupnya susah, karena hidupnya payah, miskin, tidak punya harta benda. Minta bantuan kepada saudaranya, bukan dibantu, tapi malah dihina. Jangankan untuk membantu, memberi hutang pun tidak dipercaya.